Alhamdulillah top Marco top. Pak Ketum Erick Thohir sumringah lihat daftar pemain timnas Indonesia lawan Cina dan Jepang. Apa yang membuatnya terpukau? Erick Thohir tampak sangat puas melihat daftar pemain timnas Indonesia yang dipilih untuk melawan Cina dan Jepang. Pemain-pemain pilihan ini dianggap punya potensi besar untuk membuat kejutan. Apa saja yang membuatnya begitu percaya diri? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Wah, media Vietnam panik dan pusing 7 keliling lihat daftar 32 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Kluivert. Katanya skuad perjudian habis-habisan. Daftar 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia membuat media Vietnam kebingungan. Kluivert memilih pemain-pemain yang cukup mengejutkan dan ini dianggap sebagai langkah berisiko. Apa yang membuat keputusan ini begitu kontroversial? Simak detail lengkapnya di sini. Fans timnas Indonesia kena peran. Elkan Bagot absen dari TC Bali, Kluivert buat keputusan mengejutkan. Fans timnas Indonesia dikejutkan dengan kabar bahwa Elkan Bagot tidak dipanggil oleh Kluivert untuk TC di Bali. Meskipun menjadi pemain penting di klubnya, ia tak masuk daftar. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Jay Itzes tunda perjalanan di Serie A, tapi alhamdulillah bisa gabung timnas lebih cepat. Jay Itzes akhirnya mendapat kesempatan emas untuk bergabung dengan timnas lebih cepat. Meskipun absen di pekan terakhir Serie A karena skorsing kartu kuning. Simak kisah lengkapnya di sini. Saine Patinama mengusulkan hal unik dan mengejutkan patung untuk semua pemain timnas jika lolos ke Piala Dunia. Dalam wawancara terbaru, Saine Patinama mengungkapkan pendapat yang membuat para penggemar timnas Indonesia tersentak. Dia percaya bahwa semua pemain yang berjuang keras layak dihargai dengan dibuatkan patung. Penasaran dengan alasannya? Simak fakta lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah top Marco top. Pak Ketum Erick Thohir sumringah lihat daftar pemain timnas Indonesia lawan Cina dan Jepang. Apa yang membuatnya terpukau? Erick Thohir tampak sangat puas melihat daftar pemain timnas Indonesia yang dipilih untuk melawan Cina dan Jepang. Pemain-pemain pilihan ini dianggap punya potensi besar untuk membuat kejutan. Apa saja yang membuatnya begitu percaya diri? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sumringah melihat daftar pemain timnas Indonesia untuk laga melawan Cina dan Jepang. Timnas Indonesia akan melawan dua negara tersebut dalam lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Skuad Garuda terlebih dahulu akan menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta pada 5 Juni 2025. Kemudian pada 10 Juni alias 5 hari setelahnya, tim asuhan Patrick Kluivert akan melakoni partai tandang melawan Jepang. Patrick Kluivert sudah memilih 32 pemain pilihannya untuk berjuang di dua laga tersebut. Melihat nama-nama pilihan Patrick Kluivert, Erick Thohir cukup percaya diri meski ia mengingatkan dua laga ini sangat penting untuk tim merah putih. Daftar pemain timnas Indonesia yang akan menghadapi Cina dan Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Erick di Instagram miliknya. Dua pertandingan ini akan menentukan langkah Indonesia. Kita bawa Garuda mendunia, sambung lelaki yang juga Menteri BUMN tersebut. Memang duel kontra Cina dan Jepang ini menentukan nasib timnas Indonesia apakah bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 atau melanjutkan kualifikasi lagi ke ronde keempat.
Saat ini Timnas Indonesia menempati peringkat keempat dalam klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih yang mengoleksi 9 poin ada di bawah Jepang yang sudah dipastikan mendapat tiket ke Piala Dunia 2026 dengan koleksi 20 poin. Di bawah Jepang ada Australia yang total sudah mengumpulkan 13 poin di mana posisinya masih belum aman karena bisa digeser Arab Saudi di peringkat ketiga dengan 10 poin. Timnas Indonesia juga bisa finish di posisi kedua asalkan bisa mengalahkan Cina dan Jepang dengan catatan Australia serta Arab Saudi mendapat hasil negatif di 2 laga sisa. Di bawah Timnas Indonesia masih ada Bahrain dan Cina mengancam di mana keduanya mengemas 6 poin. Oleh sebab itu, Timnas Indonesia tidak boleh lengah sehingga kemenangan melawan Cina penting didapat. Kemudian saat bersua Jepang minimal imbang meski itu pun sangat sulit terjadi. Pemusatan latihan Timnas Indonesia alias Training Camp dalam kurung TC akan dimulai pada 26 Mei di Bali. Sebanyak 32 pemain akan berusaha untuk bisa mendapat posisi utama di skuad Garuda. Dalam daftar pemain yang dipanggil, terdapat sejumlah nama menarik seperti kembalinya Stefano Lillipali dan Asnawi Mangkualam ke Timnas Indonesia. Selain itu, ada kiper PSM Makassar yakni Reza Arya sebagai pemain anyar. Striker klub Oxford United Ole Romani juga bergabung bersama rekan setimnya Marcelino Ferdinand di Timnas Indonesia. Lini belakang diperkuat oleh bek Venezia FC Jay Edzes dan palang pintu Persija Jakarta Rizky Ridho. Keduanya diharapkan menjadi tembok kokoh dalam menghadapi tekanan lawan. Wah, media Vietnam panik dan pusing 7 keliling lihat daftar 32 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Kluivert. Katanya skuad perjudian habis-habisan. Daftar 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk Timnas Indonesia membuat media Vietnam kebingungan. Kluivert memilih pemain-pemain yang cukup mengejutkan dan ini dianggap sebagai langkah berisiko. Apa yang membuat keputusan ini begitu kontroversial? Simak detail lengkapnya di sini. Jelang 2 laga terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia resmi mengumumkan daftar 32 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Pemanggilan ini ditujukan untuk menghadapi 2 laga penting melawan Cina dalam kurung 5 Juni dan Jepang dalam kurung 10 Juni di mana hal itu langsung menjadi sorotan tajam dari publik serta fans skuad Garuda. Keputusan Kluivert yang menyertakan beberapa nama yang langganan main di putaran ketiga ini. Sebut saja seperti Jay Edzes, Rafael Struijk, dan Tom Haye. Dari daftar tersebut ada juga 2 nama yang paling mencuri sorotan adalah Stefano Lillipali dan Egy Maulana Fikri. Bagaimana tidak, laga melawan Cina dan Jepang menjadi comeback Lillipali bersama Timnas Indonesia setelah sebelumnya beberapa kali tak masuk skuad. Beragam tanggapan pun muncul dari pengumuman yang diunggah oleh akun Instagram resmi Timnas Indonesia pada Minggu dalam kurung 18 Mei 2025 lalu. Tak hanya dari dalam negeri, beberapa pihak seperti media luar negeri pun tak kalah ikut berkomentar. Salah satunya adalah media Vietnam dan Tri.co.vn. Mereka bak merasa pusing 7 keliling setelah melihat daftar tersebut yang didominasi oleh pemain naturalisasi. Dan Tri.co.vn pun menyebut bahwa Timnas Indonesia bak bertaruh habis-habisan demi tiket ke Piala Dunia.
Timnas Indonesia umumkan daftar pemain, pertaruhan habis-habisan untuk Piala Dunia, tulis dantri.co.ven. Mereka juga bahkan seolah tak heran lagi melihat skuad Timnas Indonesia yang minim pemain lokal. Seperti biasa, susunan pemain Timnas Indonesia saat ini diisi oleh pemain-pemain naturalisasi, imbuh dantri.co.ven. Sebanyak 17 pemain dari 32 nama yang dipanggil Patrick Kluivert untuk kualifikasi saat ini kelahiran luar negeri. Khusus di lini pertahanan, pelatih Belanda memanggil 9 pemain naturalisasi, sedangkan pemain lokal hanya 4 orang, kata media lokal Vietnam tersebut. Media tersebut juga membahas mengenai peluang Indonesia jika menang maupun kalah dari Cina pada pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta tersebut. Menurut dantri.com.ven, apabila skuad Garuda gagal mengalahkan Cina, maka JITZES akan kehilangan kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini memiliki 9 poin, sedangkan Timnas Cina memiliki 6 poin. Jika Indonesia menang melawan tim dari negara berpenduduk 1 miliar jiwa itu, mereka hampir pasti lolos ke putaran keempat. Media tersebut juga membahas mengenai peluang Indonesia jika menang maupun kalah dari Cina pada pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta tersebut. Menurut dantri.com.ven, apabila skuad Garuda gagal mengalahkan Cina, maka JITZES akan kehilangan kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini memiliki 9 poin, sedangkan Timnas Cina memiliki 6 poin. Jika Indonesia menang melawan tim dari negara berpenduduk 1 miliar jiwa itu, mereka hampir pasti lolos ke putaran keempat. Sebaliknya, jika Indonesia kalah dari Cina, kemungkinan mereka akan kehilangan kesempatan lolos, papar dantri.com.ven. Fans Timnas Indonesia kena peran. Elkan Bagot absen dari TC Bali, Kluivert buat keputusan mengejutkan. Fans Timnas Indonesia dikejutkan dengan kabar bahwa Elkan Bagot tidak dipanggil oleh Kluivert untuk TC di Bali. Meskipun menjadi pemain penting di klubnya, ia tak masuk daftar. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Media sosial ramai soal pemanggilan 32 pemain Timnas Indonesia untuk laga kontra Cina dan Jepang pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu yang sempat mencuri perhatian tentu soal rumor kembalinya Elkan Bagot ke dalam skuad Garuda. Kabar tersebut berhembus kencang setelah sang pemain kedapatan tengah berada di Bali. Seperti diketahui, Bali sendiri akan menjadi lokasi pemusatan latihan dalam kurung TC para penggawa Timnas Indonesia untuk 2 laga di atas. Keberadaan Elkan Bagot di Bali pun menjadi pertanyaan besar. Beberapa warga lokal bahkan sempat mengabadikan momen mereka dengan bek 21 tahun itu. Salah satu yang cukup viral adalah postingan seorang yang disebut sebagai seorang penjual baju di Bali. Pemuda itu memposting foto bersama Elkan Bagot yang sempat membuat heboh warganet. Pada unggahannya tersebut, pemuda itu bahkan mengatakan Elkan Bagot memang berada di Bali untuk melakoni TC bersama Timnas Indonesia. Namun beberapa hari berselang setelah foto tersebut viral, nama Elkan Bagot justru tidak ada dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert.
Netizen pun lantas terkejut dan merasa telah diperank oleh pemuda penjual baju tadi. Fans timnas kena perank abang-abang tukang baju, ungkap salah satu netizen. Ya, kita semua kena, sahut yang lain. Tapi bagaimanapun semoga Elkan dalam kurung Bagot bisa benar-benar segera kembali ke timnas dalam kurung Indonesia, timpal netizen lain. Terakhir kali perkuat timnas Indonesia seperti diketahui, Elkan Bagot cukup lama menghilang dari skuad Garuda. Bek 21 tahun itu terakhir memperkuat timnas Indonesia pada Januari 2024 lalu. Kala itu Elkan Bagot tampil penuh 90 menit saat timnas Indonesia kalah 0-4 dari Australia di ajang Piala Asia 2023. Namun setelah Piala Asia 2023, nama Elkan Bagot tak pernah dapat panggilan ke timnas Indonesia lagi. Dia absen pada 2 laga lawan Vietnam pada Maret 2024. Mantan pemain Bristol Rovers itu juga tidak masuk dalam daftar pemain Indonesia pada duel lawan Irak, Filipina, Arab Saudi, dan Australia. Berbagai rumor beredar di balik tidak dipanggilnya Elkan Bagot untuk memperkuat timnas Indonesia. Salah satunya terkait dengan kejadian di playoff Olimpiade Paris 2024 lawan Guinea, Mei 2024. Ketika itu, Shin Tae-yong butuh jasa Bagot. Namun, sang pemain tidak bisa memenuhi panggilan itu. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what Jay Itzes tunda perjalanan di Serie A, tapi alhamdulillah bisa gabung timnas lebih cepat. Jay Itzes akhirnya mendapat kesempatan emas untuk bergabung dengan timnas lebih cepat. Meskipun absen di pekan terakhir Serie A karena skorsing kartu kuning. Simak kisah lengkapnya di sini. Kapten timnas Indonesia Jay Itzes dipastikan tidak bisa tampil di pekan terakhir Liga Italia 2024/2025 bersama Venezia FC. Kepastian ini terjadi usai bek 24 tahun tersebut menerima sanksi akumulasi kartu kuning. Jay Itzes menerima kartu kuning kelima pada musim ini. Kartu kuning kelimanya baru saja diterima pada laga semalam. Kala itu Venezia bertandang ke markas Cagliari di Sardegna Arena dalam kurung 19 Mei 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Jay Itzes mendapatkan kartu kuning pada menit keempat. Pada laga tersebut Venezia FC kalah telak 0-3. Kekalahan tersebut membuat tim berjuluk I Laguinari kembali terjerembab di zona degradasi. Di Liga Italia, setiap pemain yang menerima 5 kartu kuning semusim mendapatkan larangan tampil dalam satu pertandingan. Tentu ini jadi kerugian tersendiri bagi Venezia FC. Pasalnya, Venezia FC kehilangan sosok Jay Itzes. Selain jadi bek tengah tangguh, Jay adalah pemimpin di jantung pertahanan. Venezia FC masih harus menghadapi satu laga sisa di Liga Italia musim ini. Mereka bakal menghadapi laga sangat berat menghadapi Juventus di kandang sendiri pada Minggu dalam kurung 25 Mei 2025 di Pierluigi Penzo Stadium. Pada pertemuan perdana lawan Juventus, Jay Itzes jadi bintang untuk timnya. Bek berdarah Semarang tersebut mencetak 1 gol yang membuat Venezia FC pulang dengan 1 poin dari markas Juventus. Tentu tak mudah lagi bagi Venezia untuk menghadapi Juventus. Pasalnya tim berjuluk Sinyonya Tua belum terkalahkan dalam 4 laga terakhir.
Rinciannya Juventus menang 2 kali dan imbang 2 kali. Meski begitu, absennya Jay Itzes bakal jadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Pasalnya, Jay Itzes punya persiapan lebih panjang sebelum melakoni pemusatan latihan yang baru digelar pada 26 Mei 2025 di Bali. Timnas Indonesia bakal menghadapi 2 laga sisa di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jay Itzes dan kawan-kawan bakal menghadapi Cina dan Jepang. Laga tersebut bakal digelar pada 5 dan 10 Juni 2025. See that they compare, I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall for Saina Patinama mengusulkan hal unik dan mengejutkan, patung untuk semua pemain timnas jika lolos ke Piala Dunia. Dalam wawancara terbaru, Saina Patinama mengungkapkan pendapat yang membuat para penggemar timnas Indonesia tersentak. Dia percaya bahwa semua pemain yang berjuang keras layak dihargai dengan dibuatkan patung. Penasaran dengan alasannya? Simak fakta lengkapnya di sini. Saina Patinama berambisi membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia saat ini sedang bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka untuk sementara berada di posisi keempat grup C dan berpeluang untuk lolos ke babak selanjutnya. 2 laga akan dihadapi skuad Garuda yakni melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni nanti. Saina menjelaskan bahwa lolos ke Piala Dunia 2026 jadi misi semua pemain timnas Indonesia. Mereka akan mencoba bertarung habis-habisan agar mencapai target tersebut, atau tentunya target ini bukan hal yang mudah karena semua negara ingin berada di panggung tersebut. Jika kami berhasil lolos ke Piala Dunia, sungguh itu akan sangat fantastis, kata Saina Patinama. Mantan pemain CAS Open ini menilai bahwa semua pemain layak mendapatkan penghargaan jika sukses mengantar Indonesia lolos ke ajang sepak bola antar negara paling bergengsi tersebut. Sambil bercanda, dia mengakui bahwa mereka layak dibuatkan patung karena sudah mencetak sejarah. Lihat saja, kami semua akan mendapatkan patung, terangnya. Pemain kelahiran Lelystad ini juga bercerita tentang pengalamannya saat berada di Indonesia. Hampir setiap berada di tanah air, orang-orang dengan mudah mengenalinya. Hal tersebut terjadi selama beberapa tahun sejak dia bertugas untuk skuad Garuda. Saya tidak ingin terlihat sombong dan merasa seperti dewa. Tetapi saya tidak bisa berjalan di jalanan di sana, katanya. Dalam satu momen, Saina sempat melakukan penyamaran agar tidak mudah dideteksi oleh supporter timnas. Namun hal tersebut sia-sia karena mereka dengan mudah mengenalinya dan meminta berfoto bersama. Hal tersebut bahkan terjadi dengan keluarganya karena mereka sudah sangat populer saat berada di Indonesia. Mereka melihat setiap detail, bahkan jika itu hanya sepotong kecil tato. Ya, mereka langsung meminta untuk difoto tanpa rasa malu. Pada saat yang sama bersama ibu dan tunangan saya. Mereka bahkan menjadi populer di sana, tutupnya. Gimana menurut kalian guys, layakkah dibuatkan patung untuk pemain timnas Indonesia jika lolos Piala Dunia? Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So
I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Alhamdulillah wa syukurillah, Kevin Dix ternyata pulih lebih cepat. Timnas Indonesia siap tampil kuat lawan Cina dan Jepang. Berita baik datang untuk Timnas Indonesia. Kevin Dix yang sebelumnya cedera kini pulih lebih cepat dan siap memberikan kontribusi besar. Akankah kehadirannya menjadi kunci kemenangan melawan Cina dan Jepang? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Timnas Indonesia mendapatkan kabar gembira sebelum laga lawan Cina dan Jepang bulan depan. Kabar tersebut datang dari negeri Denmark. Bintang FC Copenhagen, Kevin Dix, dinyatakan bisa sembuh dari cedera lebih cepat dari perkiraan. Sebelumnya, Kevin Dix divonis tidak bisa tampil di sisa musim bersama FC Copenhagen. Dirinya mengalami cedera di bagian paha pada April 2025. Hal ini membuatnya harus absen di sisa musim 2024-2025. Kabar tersebut dikonfirmasi dari media asal Denmark, Ekstrabladet. Kini, FC Copenhagen masih memiliki 4 laga sisa di kompetisi musim ini. Mereka masih menyisakan 3 laga di Liga Denmark dan 1 laga final Piala Denmark. Selain Kevin Dix, Birger Meling juga bakal menyusul pulih cepat dan berpeluang tampil untuk FC Copenhagen. Keduanya sudah melakukan latihan sejak Kamis (15 Mei 2025). Kami melakukan segala yang kami bisa untuk mendapatkan Birger (Meling) dan Kevin (Dix) kembali, ujar pelatih FC Copenhagen Jacob Neestrup dilansir bolasport.com dari Ekstrabladet. Dan melihat apakah mereka dapat memainkan peran musim ini, lanjutnya. Meski sudah bisa berlatih, Jacob tidak bisa menentukan kapan keduanya bakal siap tampil untuk tim. Apakah itu akan terjadi pada hari Minggu depan, final piala, atau tidak sama sekali? Saya tidak dapat mengatakannya. Tetapi apa yang kami lakukan, apa yang kami bisa untuk mempersiapkan mereka bermain, lanjutnya. Kembalinya Kevin Dix jadi sinyal positif bagi skuad Garuda. Pasalnya, skuad Garuda bakal menghadapi 2 laga krusial di sisa ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menghadapi Cina dan Jepang. Laga lawan Cina bakal digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian, mereka bakal bertandang ke markas Jepang di Suita Football City Stadium. 2 laga tersebut bakal jadi penentu nasib merah putih jika ingin mewujudkan mimpi ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bisa lolos langsung ke putaran final dengan cara finish sebagai 2 besar di ronde ketiga. Meski begitu, paling realistis, skuad Garuda bisa menjaga mimpi lolos melalui ronde keempat. Caranya, Timnas Indonesia finish sebagai 4 besar di klasemen akhir grup ronde ketiga. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just